Shalom Kulers. Shalom. 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 Selamat datang di Cool Friday Service kali ini. Shalom. Sebelum itu aku pengen tahu dulu dong. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Nah, buat kalian yang excited banget untuk ikut Cool Friday Service kali ini, aku minta tolong untuk berikan reaction kalian dengan cara menggunakan fitur raise hand di Google Meet. Oke, aku udah lihat nih beberapa yang udah excited banget untuk join Friser kali ini. Iya, banyak juga yang raise hand ya Kak Gary, puji Tuhan. Ya, bener banget Kak Nadine. Oke, Kak Nadine, sebelum itu kita perkenalan diri dulu yuk. Oke, perkenalkan nama aku Gary Davin Renata Leka, atau kalian bisa panggil aku Gary. Aku dari IR 2020. Dan partner aku, Shalom semua, aku Nadine Hutagalung dari BA Batch 2020. Oke, Kak Nadine. Nah, sebentar ada ngapain nih Kak kita? Next ada ngapain nih Kak? Oke, next agenda, kita mau bacain dulu nih RNR partisipan ya Coolers. Oke, yang pertama, Coolers wajib mengikuti acara Friday Service dari awal sampai akhir. Yang kedua, wajib open kamera, kecuali bagi yang berkendala. Yang ketiga, Coolers boleh menggunakan baju yang bebas tapi pantas dan rapi. Yang keempat, sepanjang jalannya ibadah berlangsung, diharapkan mic untuk tetap di-mute dan dapat di-unmute di saat sesi tertentu yang akan dipandu oleh PR. Yang kelima, bagi Coolers yang ingin keluar dari room meeting, karena ada keperluan yang mendesak, Coolers bisa banget meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada ya. Dan yang terakhir, tentunya harus tetap antusias dong. Ya, itu wajib sih Kak Ger. Oke, Kak Nadine. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada saat ini kami boleh berkumpul dan bersatu di dalam Cool Friser kali ini ya Bapa. Walaupun kami bertemu dalam keadaan secara virtual, Engkau tetap mempersatukan kami di Google Meeting ini untuk bersama-sama beribadah dan bersekutu lewat Friday Service hari ini. Engkau juga berkati ya Bapa, Ko Jemi yang akan membawakan firman-Mu, Engkau berkati beliau, supaya apa yang beliau bawakan itu seturut dengan kehendak-Mu, dan itu boleh menjadi santapan rohani kami ya Bapa. Berkati kami dan kuasa hikmat Roh Kudus-Mu, dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini dapat berlangsung dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Coolers. Selamat beribadah, Coolers. Shalom Coolers. Yuk sama-sama kita puji Tuhan. Tepuk tangan sama yuk. Sama-sama kita menyanyikan pujian dari hati kita. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Sama-sama berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Semua Tuhan Kau berkata setia selamanya. Bangkit rohku dari bangku, Tuhan Kau perkasa berjaya selamanya. Kehendakmu sempurna bagiku.
Sama-sama kita katakan, Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Sama-sama berkatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Come on. Tuhan yang berkata setia selamanya, bangkit rohku dari imanku. Tuhan yang berkata berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Mari kita bertepuk tangan sama-sama yuk. Kita mau naikkan setiap pujian dari hati kita buat Tuhan. Lebih keras lagi, come on. Come on, semua tepuk tangan sama-sama ya. Sungguh Tuhan kami percaya kepadamu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna semuanya. Tuhan Kau berkata setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau berkata berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bawa hati kita lagi-lagi. Indah, indah, ku rasa
semakin mengenal Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Sungguh dari hati dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku layak untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban derita akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Yang membawa pujian yang lebih tinggi lagi Tuhan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Serahkan kembali kepada pembicara. Baik, shalom semuanya. Kita sampai pada sesi preaching. Kepada Kojemi kami persilahkan. Oke, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau kami boleh berkumpul
secara daring di tempat ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami karena kami tahu kasih-Mu dan kuasa-Mu tidak dapat memisahkan kami ya Tuhan dari Engkau. Terima kasih ya Bapa, Tuhan mampukan kami baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kami yang akan mendengar, sehingga kami bukan cuma menjadi penyampai dan pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu, dan Engkau menemukan buah di dalam kehidupan kami, 30, 60, sampai 100 kali lipat, nama-Mu ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang semua teman-teman, suara saya bisa terdengar dengan jelas ya. Saya akan share screen bagi kita semua. Bentar ya. Oke, tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah trials dan temptation. Saya percaya bahwa apapun kabar teman hari-hari ini, saya percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita dan Dia selalu setia. Apapun teman-teman yang hadapi saat ini, baik itu ujian maupun cobaan, saya percaya Dia nggak pernah meninggalin kita. Hari ini kita mau bahas tentang satu tema yang bagi saya menarik sekali. Karena ini penting untuk kita bisa mengerti. Kadang-kala ini selalu sering datang dalam kehidupan kita. Ada pencobaan dan juga ada godaan di dalam kehidupan kita. Ada trials, ada temptation dalam kehidupan kita. Nah, saya pengen, hal yang menarik buat saya ketika saya membaca topik ini, adalah di dalam Alkitab seringkali kita temukan bahwa Tuhan bahkan menyuruh kita berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Seakan-akan pencobaan ini adalah sesuatu yang sangat buruk bagi kehidupan kita. Kalau kita lihat di Matius 6 ayat 13 dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan di dalam doa Bapa kami di sorga. Betul ya? Di dalam Matius 26 ayat 41, Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, ini menggambarkan satu titik yang namanya pencobaan dalam arti yang negatif. Tapi kalau kita membaca di dalam perikop yang menjadi perikop kita hari ini, justru menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertama, Yesus melarang meminta supaya kita berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa berbahagialah atau anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam pencobaan. Karena dikatakan ketika kita dicobai, ujian terhadap iman kita akan menimbulkan ketekunan. Dan kalau hasilnya daripada itu adalah kita akan menjadi sempurna, utuh, tak berkekurangan apapun. Seakan-akan ini sepertinya bertentangan, teman-teman. Tapi teman-teman, kalau kita belajar dalam bahasa aslinya, kita akan melihat bahwa ternyata kalimat kata pencobaan itu ternyata memiliki makna yang berbeda tergantung konteksnya. Nah, kalau teman-teman kita membaca dari perikop yang menjadi bacaan kita hari ini, yaitu dari Yakobus 1 ayat 12 sampai 15, judul perikop di situ dikatakan pengujian dan pencobaan. Nah, seringkali dalam hidup kita gagal membedakan antara mana yang ujian, mana yang cobaan. Cobaan pasti akan membawa godaan dalam kehidupan kita, yaitu yang membuat kita kemudian jatuh di dalam dosa, lalu kemudian dosa akan melahirkan maut. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya ada 3T itu ya, ada test atau ujian, ada trials atau pencobaan, dan temptation yang membawa godaan dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita hari ini pengen belajar bagaimana cara kita membedakan antara keduanya. Antara ujian dengan pencobaan dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Di dalam perikop ini saya akan bacakan bagi kita semua di Yakobus 1 ayat 12 sampai yang ke-15 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat ada dua yang tulisannya sama tapi maknanya berbeda, yaitu ada pengujian dan pencobaan. Pengujian kita dapat temukan di dalam ayat yang ke-12. Sedangkan pencobaan dapat kita temukan di dalam perikop yang 13 sampai yang ke-15. Nah, apa sih arti kata pencobaan tersebut ya? Karena di dalam bahasa Indonesia semuanya memakai kata pencobaan.
Tapi kita belajar dari bahasa aslinya. Bahasa aslinya memakai kata Yunani perasmos. Baik ujian maupun cobaan sama-sama memakai kata perasmos. Itulah sebabnya dalam terjemahan bahasa Indonesia memakai kata pencobaan saja. Padahal artinya itu ada dua, bisa berupa ujian atau pencobaan. Nah, kedua ini bisa ada tergantung dari konteksnya. Dia dilekatkan dengan kalimat apa. Maka katanya satu perasmos tapi punya makna ganda. Ya, ini dinamakan dalam bahasa Indonesia itu seperti homonim ya. Homonim artinya satu kata yang memiliki relasi makna yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam hal fonologis atau penyebutan maupun ortografis dalam hal penulisan. Jadi pengertiannya itu sangat tergantung sama konteksnya. Jadi bisa jadi tulisannya sama, penyebutannya juga sama, tapi maknanya sangat berbeda. Contoh kita temukan di dalam kata-kata yang lain, misalkan contoh bulan. Bulan bisa menggambarkan satelit bumi, bisa juga menggambarkan bulan Januari, Februari, artinya nama-nama bulan. Atau genting, genting artinya dalam keadaan gawat atau dalam arti yaitu atap rumah. Genting itu tulisan yang bakunya ya. Rapat, pertemuan bisa juga berarti tidak renggang atau bisa itu artinya mampu atau bisa juga racun, bisa racun. Atau juga tahu itu bisa menjadi mengetahui atau bisa juga menjadi makanan ya. Jadi teman-teman, kita dalam bahasa Indonesia mengerti arti kata homonim, artinya penyebutannya sama, tulisannya sama tapi punya makna yang berbeda. Demikian juga di dalam perikop yang kita akan bahas hari ini, yaitu pengujian dan pencobaan. Perasmos. Sama-sama disebut seperti itu, paling cuma dikasih imbuhan dan akhiran, tapi maknanya tergantung daripada jenis kalimat yang mengikutinya. Nah, hari ini kita mau belajar pengujian itu apa sih dan pencobaan itu apa sih? Pengujian itu artinya adalah suatu keadaan yang tidak terelakkan, tidak dapat dihindari atau tidak dapat diprediksi, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman atau membuat hidup kita terasa sulit. Ya, ini bisa saja terjadi kapan saja gitu loh ya. Kita nggak pernah tahu kapan pengujian itu datang dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan pencobaan? Pencobaan adalah suatu keadaan atau kesempatan yang membuat kita akhirnya bisa memilih sesuatu selain Tuhan. Jadi pencobaan ini adalah keadaan yang datang juga sama seperti pengujian, tapi endingnya adalah dia meminta atau menawarkan sesuatu solusi selain Tuhan. Ini yang membuat kita kemudian jatuh dalam dosa. Jadi pengujian tujuannya adalah menguji iman kita, memberikan kita gambaran betapa kuatnya iman kita, tapi pencobaan itu tujuannya adalah menjatuhkan iman kita. Makanya endingnya dikatakan dia menawarkan sesuatu selain Tuhan. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa cara kita di dalam menghadapi ujian dan cobaan ini akan sangat merepresentasikan keadaan rohani kita. Perkembangan kerohanian kita itu sangat dipengaruhi, bisa dilihat dari bagaimana cara kita mengatasi kedua hal ini. Mengapa kalau kita membaca di sini Yakobus kemudian menghubungkan keduanya di dalam perikop yang kita baca tadi di ayat yang 12-nya berbicara tentang pengujian, tapi yang 13 sampai 15 bicara tentang pencobaan. Kenapa? Karena memang keduanya ada hubungannya. Seorang teolog yang bernama Warren Wiersbe mengatakan demikian, bahwa jika kita tidak berhati-hati, maka ujian yang ada di luar bisa menjadi godaan yang ada di dalam. Jadi satu kali ketika kita menghadapi ujian, tapi kalau respon kita terhadap ujian tersebut salah, maka kita dapat menemukan diri kita mungkin akan komplain sama Tuhan, kita akan mempertanyakan kasih-Nya, kita akan menolak kehendaknya, kita nggak mau ikut Tuhan lagi, dan akhirnya itu menimbulkan godaan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian iblis akan memberikan kita kesempatan untuk melarikan diri. Dia akan tawarkan proposal yang lain. Nah, kesempatan itulah yang disebut dengan godaan. Jadi teman-teman sudah mulai bisa melihat perbedaan antara ujian dengan godaan. Ujian dimaksud untuk menguji kehidupan kita, tapi godaan dimaksud adalah untuk menjatuhkan kita. Jadi kenapa Yakobus menggabungkan keduanya? Karena dua-duanya itu punya relasi. Kalau kita tidak bisa memberikan respon yang baik terhadap ujian, itu bisa menimbulkan godaan di dalam kehidupan kita. Musuh tidak pengen kita bisa membedakan kedua hal ini, teman-teman. Karena apa? Karena iblis akan berusaha memakai ini untuk memanipulasi kehidupan kita. Di saat kita harusnya meresponi ujian dengan hal yang benar, malah kita meresponi ujian seperti kita meresponi pencobaan. Kalau cobaan harusnya kita hindari, harusnya kita lari daripada pencobaan, malah waktu kita diuji, kita melarikan diri. Kita nggak lulus jadinya. Itulah
bagian atau yang diinginkan sama iblis dalam kehidupan kita. Dia pengen kita nggak bisa membedakan keduanya, sehingga kita tidak bisa memberikan respon yang benar terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat dari 4 sisi perbedaan antara pencobaan dengan pengujian. Kita akan melihat dari sisi sumbernya, lalu kemudian kita akan lihat dari sisi tujuannya, lalu kemudian kita akan lihat dari sisi respon yang harusnya kita berikan, dan juga hasil yang akan kita dapatkan kalau kita lulus dan kalau kita tidak lulus. Ya, kita akan melihat dari yang pertama dulu, yaitu dari sumber. Dari sumber, kita dapat menemukan bahwa ternyata pengujian itu seringkali terjadi dari kekuatan yang ada di luar kita, yang di luar kendali kita, dan ataupun bisa jadi berupa keadaan tertentu yang tidak dapat kita hindari. Misalkan sakit, kehilangan pekerjaan, atau bencana. Itu sesuatu yang kadang-kala nggak di luar kemampuan kita. Kita nggak pernah tahu kapan sakit itu datang menghinggap dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu bencana kapan datang dalam kehidupan kita. Contoh misalkan seperti yang dialami sama Ayub, itu adalah sebuah pengujian dalam kehidupan Ayub ya. Dan kita bisa melihat bahwa Ayub akhirnya bisa lulus, kemudian dia awalnya sempat merasa dia membenarkan diri di hadapan Tuhan, tapi endingnya dia tahu bahwa Tuhanlah yang benar, dia yang tidak benar. Nah, kita tahu bahwa pengujian ini penting ya. Bagaimana dengan pencobaan? Pencobaan itu kalau pengujian datangnya dari luar, pencobaan itu kalau dari perikop yang kita baca itu dari keinginan diri kita sendiri. Jadi dari dalam, kekuatan yang ada di dalam diri kita yang mencobai kita. Dan kalau misalkan pengujian itu terjadi dalam satu momen tertentu, ada momentum tertentu atau ada keadaan tertentu, kalau pencobaan ini bisa terjadi setiap hari. Kapan saja dia bisa muncul dia. Ya misalkan contoh nafsu, suka mencuri. Orang kalau udah kleptomania, makanya dia setiap kali ada kesempatan dia akan tertarik godaan untuk mencuri gitu. Ya, jadi itu pencobaan. Atau berbohong, kalau sudah kebiasaannya berbohong, dia sudah terikat dengan berbohong. Setiap kali situasi berat, sulit, dia akan berbohong. Nah, semua godaan, kita perlu ingat bahwa semua godaan itu berakar pada suatu kebohongan, bahwa sesuatu selain Tuhan dan kehendaknya dalam kehidupan kita, itu dapat memenuhi dan dapat memuaskan keinginan hati kita. Ingat, ini yang selalu iblis tawarkan dalam kehidupan kita. Dia selalu tawarkan solusi lain selain Tuhan. Solusi lain selain kebenaran untuk kita lakukan. Yang melahirkan short escape. Ya, lalu kemudian membawa kita kepada namanya dosa. Dan dosa kalau sudah dibuahi dan akan melahirkan namanya maut. Ya, jadi teman-teman kita perlu ingat bahwa semua godaan itu berasal dari sebuah kebohongan. Ya, dia akan tawarkan bahwa ini lebih baik daripada apa yang Tuhan tawarkan. Yakobus 1 ayat 13-14 berkata demikian, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datangnya dari Tuhan, dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ini pencobaan ya, tadi saya bilang bahwa pencobaan datangnya dari dalam, lebih banyak dari dalam ya. Ini perikopnya menjelaskan yang dari dalam. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa Tuhan dapat menjadi sumber dalam pengujian kita, tapi Tuhan tidak pernah mau dan tidak pernah bisa untuk mau menjadi pencobaan dalam kehidupan kita. Dia bisa menjadi sumber pengujian dalam kehidupan kita. Dia yang berinisiatif untuk menguji kita, tapi Tuhan tidak pernah mencobai kita. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah punya maksud mencelakakan kehidupan kita. Tapi berapa banyak dari kita yang kemudian ketika menghadapi ujian, kita anggap itu pencobaan. Tuhan sedang menguji kita dengan sesuatu, tapi kita anggap Tuhan sedang menjatuhkan kita. Seringkali kita salah paham dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu teman-teman, kegagalan kita dalam mengenali ini ujian atau cobaan akan membuat kita gagal meresponi dan kita gagal keluar menjadi seorang pemenang. Tuhan dapat menjadi sumber bagi pengujian kita, tapi Tuhan tidak pernah menjadi sumber bagi pencobaan kita. 3 sumber percobaan yang ini di perikop yang kita baca sudah memberikan kita gambaran, yaitu sumber pertama dari pencobaan adalah diri kita sendiri, hati kita sendiri. Teman-teman, hati kita ini penuh dengan kebohongan. Hati ini kita bahkan disebut sebagai pembohong terbesar. Bisa jadi pada waktu tadi MC bertanya bagaimana kabar kita hari ini, kita langsung dengan cepat berkata baik-baik saja, padahal hati kita tidak baik-baik saja. Kita seringkali suka berbohong dengan diri kita sendiri. Nah, bahkan nasihat ikuti kata hatimu itu sebenarnya adalah nasihat yang sangat berbahaya, teman-teman. Sering nggak teman-teman pernah mendengar bahwa teman atau sahabat Anda berkata, ikuti kata hatimu sajalah. Kita nggak boleh bergantung sama hati kita, karena hati kita itu menipu.
tricky. Kita nggak boleh mengikuti kata hati, tapi ikuti kata firman, ikuti kata Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan mengatakan, Yeremia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu dan jahatnya tidak kepalang. Jadi apalagi kalau kita belum kenal Tuhan. Wah, itu hatinya lebih jahat lagi, teman-teman. Kita saja yang sudah dalam Tuhan, hati kita ini tricky. Kita nggak boleh ikuti kata hati kita. Waktu kita dikecewakan, hati kita berontak, hati kita pengennya membalas mungkin. Tapi kita nggak boleh ikuti kata hati. Kita ikuti apa kata firman Tuhan dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi sumber pertama adalah hati. Sumber kedua adalah dunia ini, teman-teman. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh. Ya, jadi semua standar sudah jauh daripada Tuhan. 1 Yohanes 2:15-17 berkata demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia dan maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Teman-teman, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita perlu waspada terhadap godaan di sekeliling kita. Sekarang kita nggak perlu mencari yang namanya hal-hal yang berbau sensual sendiri. Tapi hal-hal yang berbau sensual, berbau pornografi itu yang mencari kita, teman-teman. Kalau kita ikuti sosmed, kadang-kala bisa pop up entah iklan apa yang bisa muncul tiba-tiba yang bisa membawa godaan dalam kehidupan kita. Dunia ini adalah salah satu sumber daripada godaan. Dan yang terakhir adalah musuh besar kita, so pasti ya, iblis. Iblis bapak dari segala pendusta. Tipuannya adalah, senjata utamanya adalah tipuan atau dusta. Dan setiap dosa yang kita lakukan adalah ketika kita memilih untuk percaya kepada kebohongan yang iblis tawarkan lebih daripada kebenaran yang Allah tawarkan dalam kehidupan kita. Ingat, hidup ini pembelajaran kita adalah nanti ujungnya adalah bagaimana kita bisa memilih ini adalah ujian atau ini adalah pencobaan. Ini adalah kebenaran atau ini adalah sebuah kebohongan. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kita harus expose itu, kita harus menerangi kebohongan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita nggak membaca firman Tuhan, kita nggak bisa tahu apa bedanya, teman-teman. Mana yang benar, mana yang salah, kita nggak akan pernah tahu. Jadi kita perlu bergantung kepada Roh Kudus, bukan kepada hati kita, ya. Itu sangat berbahaya sekali. Itu bicara tentang sumbernya, ya. Dikatakan pertumbuhan dalam kehidupan orang percaya adalah proses mengenali, belajar mengenali kebohongan dan mengekspos dusta dengan kebenaran Allah. Ini yang tadi saya sudah sempat mention bagi teman-teman. Endingnya kita perlu belajar mengenali bagaimana kita meng-counter itu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu dengarkan suara Roh Kudus lebih daripada suara hati kita. Suara hati kita bisa menipu, tricky, karena tergantung sama emosi dan keadaan di sekeliling kita. Kita perlu bergantung sama kuasa Roh Kudus, sama suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan demikian, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita perlu Roh Kudus. Seluruh kebenaran itu bicara tentang konteksnya adalah waktu itu murid-murid belum tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. Apa yang akan terjadi di depan dia. Dan dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus datang, Roh kebenaran itu, ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Satu area yang belum pernah kita masuki sebelumnya, Roh Kudus yang akan menuntun kita. Teman-teman, waktu kita kuliah, area yang belum kita masuki adalah area pekerjaan. Mungkin. Nanti kalau Anda sudah bekerja, area yang belum kita masuki adalah area menikah, area berkeluarga. Nah, untuk area yang belum pernah kita masuki, kita perlu bergantung sama Roh Kudus. Karena apa? Karena tanpa guide yang tepat, maka kita bisa tersesat di satu perjalanan. Oleh karena itu kita perlu bergantung sama Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Setiap godaan memberi kesempatan bukan hanya untuk tidak taat kepada firman Tuhan, tapi setiap godaan itu memberikan kita kesempatan untuk mendengar suara Roh Kudus dan juga mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Apapun teman-teman hadapi, baik itu pengujian atau pencobaan, teman-teman perlu bergantung sama Roh Kudus. Yang kedua, sumber tujuannya ya. Ini tadi saya sudah sempat mention apa tujuan daripada pengujian dan pencobaan. Tujuannya Tuhan menggunakan cobaan untuk kebaikan kita, musuh menggunakan godaan untuk mencapai kejahatan atau menghancurkan iman kita. Nah, pengujian kalau teman-teman tahu dia akan menguji iman kita, memurnikan kehidupan kita, membuat kita lebih rendah hati, mendewasakan kita, memberi kesempatan bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Sedangkan
Kalau pencobaan itu menolong menggoda kita untuk melahirkan dosa dan akhirnya menghasilkan kematian, lalu kemudian isinya adalah menipu kita, menawarkan sesuatu yang lebih baik dari Tuhan. Tujuannya adalah menarik kita ke bawah, memisahkan kita daripada Tuhan. Ingat, kata maut itu bukan cuma mati secara fisik, maut itu artinya terpisah dari Tuhan. Dan iblis mencoba memisahkan kita daripada Tuhan. Dengan cara apa? Menawarkan apa yang dia pikir, dia kasih tahu bahwa itu lebih baik daripada Tuhan. Ini bicara tentang tujuan. Nah, yang Yakobus 1 ayat 17 dikatakan bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Ingat bahwa Bapa kita di surga tidak pernah mencobai kita. Di dalam ayat ini dikatakan setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Bahkan diturunkan dari Bapa segala terang. Kita perlu ingat yang pertama poin dari ayat ini adalah Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan itu selalu baik, dia nggak bisa nggak baik. Bahkan Tuhan yang baik itu adalah dikatakan Bapa kita. Dan Tuhan yang baik yang adalah Bapa kita itu tidak pernah berubah. Dikatakan tidak ada pertukaran atau bayangan di dalamnya. Kita punya Allah yang demikian. Oleh karena itu apapun yang teman-teman hadapi, kalau teman-teman bisa tahu itu adalah ujian, ingat bahwa Tuhan bermaksud baik dengan ujian itu untuk memurnikan kita, untuk membentuk kita, untuk merendahkan hati kita. Supaya kita semakin indah di hadapan Tuhan. Bukan sebaliknya untuk menjatuhkan kita. Seringkali kita salah paham sama Tuhan, teman-teman. Ya, ingat bahwa dia adalah Bapa yang baik. Matius 7 ayat 11 dikatakan, jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau kita minta ikan, nggak mungkin dia kasih ular. Kita minta roti, nggak mungkin Tuhan kasih batu. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Salah mengenali lawan kita akan menghadapi masalah yang besar dalam hidup ini. Seringkali yang membuat kita salah adalah kita salah mengenali lawan. Kita salah mengenali masa dan situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang membuat situasi kita semakin sulit. Ini tidak berarti bahwa semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, bukan berarti kalau Bapa akan memberikan semua yang baik, Bapa segala terang itu baik, dan dia nggak pernah berubah, bukan berarti bahwa hidup kita akan gampang terus. Enggak, kata Tuhan, barang siapa mau ngikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib setiap hari, dan bahkan mengikut aku setiap hari. Jadi nggak ada pilihan. Jadi mengalami masalah atau pergumulan itu adalah sesuatu yang pasti akan kita hadapi. Kesulitan pasti akan datang dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan adalah Bapa yang baik, dia nggak pernah berubah, bagaimana dengan lawan kita, si iblis itu? Dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8, dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat bahwa dia itu membenci kita. Sama seperti singa yang sedang mencari rusa. Dia mau menghancurkan kita, dia mau makan kita. Jadi ingat, kita perlu mengenali bahwa Tuhan gak pernah mencobai kita. Iblislah yang bisa mencobai kita. Diri kita mencobai kita. Dunia ini mencobai kita. Godaan akan berkurang. Godaan akan menjadi kurang menggoda kalau kita tahu bahwa itu bukan untuk kebaikan kita. Ini hanya dirancang untuk memiliki hal yang buruk dalam kehidupan kita. Mungkin rasanya enak sebentar, tapi endingnya akan terasa buruk. Kita perlu sadar bahwa apa yang iblis tawarkan, seakan-akan pertamanya memang enak, memang rasanya menarik, tapi endingnya buruk. Nah, kalau kita tahu kebenaran itu, maka hal yang menggoda itu tidak lagi terlalu menggoda, teman-teman. Contoh misalkan, kalau kita mengetahui misalkan ada satu makanan yang di depan meja kita, tapi makanan itu sudah diberitahu kepada kita bahwa makanan itu beracun. Mau sebagus apapun tampilan makanan itu, mau seapik apapun dihidangkan di depan meja kita, karena kita tahu bahwa itu beracun, itu pasti akan membuat kita tidak meresponinya dengan baik. Bahkan kita akan segera pergi dari meja itu. Karena apa? Karena kita tidak mau tertipu. Tapi seringkali dalam hidup kita berjalan sebaliknya. Karena kita tidak tahu bahwa itu beracun bagi kita malah makan dan menikmati di tempat itu. Ingat bahwa kalau kita tahu bahwa itu untuk keburukan kita, maka godaan harusnya tidak lagi terlalu menggoda di dalam kehidupan kita. Kita perlu ingat, tujuan daripada godaan untuk menghancurkan kita, sementara tujuan dari pengujian adalah untuk menguji kehidupan kita. Apa respon yang harus kita berikan? Ini penting sekali, teman-teman. Salah mengenali,
salah memberi respon. Tadi kalau kita sudah bisa mengenali mana ujian, mana cobaan dalam kehidupan kita, selanjutnya respon apa yang harus kita berikan dalam menghadapi kedua hal ini. Yang pertama, dalam menghadapi pengujian, di dalam ayat 2 dan 12 kita dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi kita perlu punya mindset yang berbeda tentang pengujian ini. Kalau kita punya perspektif yang benar, pasti kita akhirnya memiliki persepsi yang benar tentang apa yang kita hadapi. Dan itu akan sangat mempengaruhi perilaku kita. Kalau perspektif kita salah, pasti pemikiran kita tentang apa yang kita alami pasti salah, lalu kemudian respon yang kita berikan pun pasti salah. Nah, jadi kita perlu anggap itu sebagai suatu kebahagiaan kalau kita tahu bahwa ujian itu adalah untuk menguji kita, untuk memurnikan kita. Yang kedua, respon yang harus kita berikan adalah kita perlu bertahan dalam ujian tersebut dan keluar sebagai seorang pemenang. Kita perlu melihat dari sudut pandang kekekalan. Dikatakan ada mahkota kehidupan yang dijanjikan dalam kehidupan kita di ayat ke-12. Dan kita harusnya selama masa-masa pengujian tetap mengasihi Tuhan. Jangan sampai kita salah mengerti terhadap pengujian ini. Bagaimana dengan pencobaan? Nanti saya akan coba bandingkan. Pencobaan, respon yang diberikan biasanya akan menyalahkan. Lalu kemudian kita akan berusaha memenuhi keinginan kita. Makanya respon yang harus kita berikan ketika menghadapi cobaan adalah jangan menyalahkan. Yang kedua, jangan membuahi keinginan daging kita. Dan yang ketiga, kalau kita bisa melawan. Kalau nggak bisa melawan, lari dari cobaan itu. Ya, Yusuf memberikan kita gambaran ketika dia dicobai oleh Tante Potifar, nggak ada orang di rumah, cuma mereka berdua saja. Apa yang dia lakukan? Dia lari dari cobaan itu. Ya, kalau kita salah mengenali mana ujian dan mana cobaan, seringkali kita berpraktek terbalik, teman-teman. Misalkan contoh, kalau kita mengenali yang sebenarnya adalah ujian, tapi kita kenali sebagai cobaan, apa yang kita lakukan? Akhirnya kita melarikan diri. Kita melarikan diri dari ujian, akhirnya kita apa? Nggak lulus dong. Harusnya kalau ujian kita bertahan. Tapi bagaimana kalau kita salah mengenali pencobaan jadi pengujian? Akhirnya kita bertahan di dalam pencobaan, padahal kita harusnya lari. Nah, karena kita bertahan, bayangkan kalau Yusuf bertahan di rumah itu bersama dengan Tante Potifar waktu itu. Saya percaya mungkin di 10 menit pertama dia masih bisa bertahan, tapi di atas 10 menit mungkin akan terjadi hal yang di luar yang kita bayangkan. Nama Yusuf tidak akan sebaik yang kita tahu hari ini. Jadi kalau kita salah mengenali dari keduanya, kalau ujian kita nggak bertahan, pencobaan kita nggak lari, maka kita akan mengalami kekalahan. Salah mengenali, kita akan salah merespon. Salah merespon, so pasti akan hasilnya akan mengecewakan kita. Teman-teman, kalau pengujian kita harus anggap sebagai suatu kebahagiaan, kita harus bertahan, kita harus meminta hikmat daripada Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan. Tapi kalau dalam pencobaan, jangan menyalahkan Tuhan. Jangan menyalahkan yang lain. Ingat, yang mencobai kita itu diri kita, dunia, dan iblis. Jangan salahkan Tuhan, apalagi salahkan Tuhan. Makanya ayat yang tadi dikatakan, kalau seseorang dicobai, jangan ia berkata bahwa ia pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Karena Allah tidak pernah mencobai kita. Ya, jangan membuahi keinginannya, dan juga kalau bisa kita lawan, kita melawan pencobaan itu. Kalau nggak bisa, kita perlu lari dari pencobaan itu. Ini respon yang harus kita berikan. Nah, selanjutnya hasilnya apa? Hasilnya apa kalau kita bisa merespon dengan benar? Dan hasilnya apa kalau kita menang dari pengujian? Atau kalau kita gagal dari pencobaan? Apa hasil dari pengujian? Dan apa hasil dari pencobaan? Pengujian itu selalu menghasilkan akhirnya ketekunan. Kalau kita bisa tekun, dikatakan kita akan memiliki buah yang matang. Setiap kita kan pasti harus menghasilkan buah bagi kerajaan surga ya. Buah jiwa-jiwa maupun buah karakter Kristus. Nah, buah itu dikatakan kalau kita berhasil dalam pengujian, kalau kita tekun dalam pengujian, itu akan menghasilkan buah yang matang, yang sempurna, utuh, dan tak berkekurangan apapun. Dan bahkan dikatakan kita diberikan mahkota kehidupan. Ini hasil daripada pengujian. Bagaimana kalau hasil daripada pencobaan? Pencobaan itu kalau kita responi, kita ikutin terus, maka itu akan menimbulkan dosa. Dan dosa kalau sudah matang, dia akan menimbulkan maut. Maut artinya bukan cuma mati selama-lamanya. Maut artinya terpisah dari sumber kehidupan. Terpisah dari Allah yang hidup. Ya, ini hasilnya. Inilah perbedaan daripada pengujian dan pencobaan, teman-teman sekalian. Nah, apa yang harus kita ingat selama kita lagi diuji? Atau sekarang, kalau teman-teman tahu bahwa teman-teman sedang diuji, apa yang perlu kita ingat? Saya akan tunjukkan 5 ayat bagi kita, yang berisi 5 hal yang untuk merimain kita
supaya kita tetap bisa bertahan di tengah-tengah pengujian yang Tuhan adakan dalam kehidupan kita. Kalau pencobaan sudah pasti jelas ya, hentikan, jangan responi, jangan ikuti. Kalau Anda ikuti, Anda jatuh dalam dosa. Dosa sudah matang, melahirkan maut. Tapi kalau pengujian, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika kita diuji? Saya akan kasihkan beberapa ayat firman Tuhan yang bisa menguatkan kita ketika Anda sedang diuji. Yang pertama adalah dikatakan 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar dan kamu akan dapat menanggungnya. Kita perlu ingat bahwa ini kata perasmos juga dipakai. Ingat, perasmos itu bisa berarti pengujian atau pencobaan. Nah, dalam hari ini kita tahu bahwa ini adalah pengujian, bahwa Tuhan nggak pernah menguji kita sesuatu yang melampaui kekuatan kita. Ya, kita diuji sebanding dengan kekuatan kita. Seringkali kalau kita diuji, seringkali kita bertanya demikian sama Tuhan. Tuhan, mengapa harus aku yang kena? Kenapa nggak orang lain? Kenapa harus aku yang ngalamin ini? Kenapa nggak orang lain? Sebenarnya simple, karena Tuhan memandang kita adalah orang yang paling mampu untuk menjalankan ujian ini, bukan orang lain. Setiap ujian diberikan sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Masalahnya adalah apakah kita tetap memegang perintah Tuhan, mengasihi Tuhan di tengah-tengah masa ujian itu atau tidak. Itu yang paling penting. Yang kedua, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ingat bahwa kasih karunia Tuhan cukup dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kasih karunia Tuhan cukup dalam kehidupan kita. Paulus berdoa sampai 3 kali untuk ujian yang harus dia alami. Tapi kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kasih karunia Tuhan selalu cukup dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Ibrani 2 ayat 18 dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ingat bahwa kita nggak sendirian, teman-teman. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pernah mengalami seluruh pencobaan, seluruh pengujian yang bisa dialami oleh seorang manusia. Tapi dikatakan Tuhan tidak berdosa. Tuhan dicobai tapi dia tidak berbuat dosa. Dikatakan di ayat ini, ia telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong. Kalau kita mengalami kedukaan, maka orang yang bisa menghibur kita adalah orang yang pernah mengalami kedukaan. Karena dia pernah mengalami di titik kita. Demikian juga Tuhan. Tuhan bisa menolong kita karena dia pernah di posisi kita. Dia pernah mengalami seluruh jenis pencobaan dan ujian yang bisa dialami oleh seorang manusia. Dia bisa menolong kita. Kita nggak sendirian, teman-teman. Ayat yang berikutnya, Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan adalah Tuhan yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia dicobai, tapi dia tidak berbuat dosa. Dia tahu caranya untuk menolong kita. Dia berikutnya dikatakan, 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang jahat atau disiksa pada hari penghakiman. Kita perlu tahu bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Tuhan selalu tahu kapan timingnya dia akan intervensi. Dia akan menolong kita di dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman yang sedang diuji saat ini, jangan menyerah. Jangan berhenti tengah jalan. Atau jangan salah menilai ya. Kalau pencobaan, jangan bertahan di dalam pencobaan. Kalau pencobaan, stop. Jangan teruskan. Tapi kalau ini ujian, bertahanlah. Jangan menyerah tengah jalan. Karena ujian selalu dekat dengan namanya naik level. Teman-teman kalau sedang diuji pasti rasanya sendirian. Ya demikian juga memang waktu kita mengalami ujian di kampus atau ujian waktu zaman sekolah, masih ingat teman-teman kita ujian merasa sendirian. Padahal rame. Di kelas rame, tapi kita merasa sendirian. Karena apa? Semua orang harus menghadapi ujiannya masing-masing. Ada guru yang bisa kita minta tolong, tapi dia seakan-akan diam di situ. Masa pengujian adalah masa di mana kita harus belajar berjalan sendiri. Kita belajar memutuskan sendiri, tapi ingat bahwa Tuhan tetap ada di situ. Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Tapi dia mau kita dewasa, berjalan sendiri sekarang. Tapi kita perlu tahu Roh Kudusnya terus ada dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita. Ini saya akan kasih highlight dari apa yang sudah kita pelajari teman-teman. Sumbernya, tujuan, dan juga ini pengujian dan pencobaan ya. Dan kemudian respon dan hasilnya. Ingat kalau pengujian kita anggap berbahagia dan kita harus belajar bertahan. Tapi kalau pencobaan jangan bertahan. Ya, kita harus stop, jangan diikuti.
Dan yang tadi yang 5 ayat yang tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman, ini ada ingat bahwa kita diuji sebanding dengan kekuatan kita. Yang kedua, kasih karunia Tuhan cukup dalam kehidupan kita. Kita tidak sendirian. Tuhan merasakan kelemahan-kelemahan kita dan Tuhan tahu menolong kita ketika kita dicobai atau diuji. Ya, kita perlu kuat teman-teman. Ingat, siang hari ini kita belajar bagaimana mengenali pencobaan dengan pengujian, bagaimana respon yang harus kita berikan. Karena kalau kita salah mengenali dan salah merespon, hidup kita akan kalah. Tapi kalau kita tahu mengenali dan tahu cara merespon, hidup kita akan mengalami kemenangan. Saya akan bersaksi sama teman-teman sekalian tentang apa yang aku alami, bicara tentang trials and temptation ini, bicara tentang pengujian dan juga pencobaan ini, teman-teman. Nah, saya masih ingat waktu saya masih kuliah waktu itu, ketika itu saya lagi mencari tempat pangkas. Nah, saya temukan satu tempat pangkas yang dimana itu sangat dipenuhi oleh anak-anak sekolah dan juga anak-anak kuliah di situ. Jadi saya pikir tempat itu pasti bakal pas untuk bisa membentuk rambut saya sesuai dengan kekinian di masa itu. Akhirnya saya masuk di tempat itu, teman-teman. Dan alangkah terkejutnya saya ketika saya masuk, saya melihat banyak sekali anak sekolah, anak-anak kuliah, bahkan orang-orang yang bekerja yang masih muda, semuanya ada di situ. Luar biasa sekali. Nah, ketika saya mendaftar di situ, tiba-tiba si kakak yang ada di situ bertugas mengatakan, saya diminta ke ruangan atas dulu sebelum dipangkas di bawah. Nah, pas di ruangan atas saya terkejut melihat ada banyak bilik-bilik kamar, teman-teman, yang sudah dibagi-bagi, ada tirainya masing-masing, dan di saat itu ada seorang yang petugas, seorang kakak-kakak juga keluar, dia mengambil sebuah nampan, dan di dalam nampan itu ada pakaian dalam untuk ganti, lalu kemudian ada minyak, dan ada untuk, jadi ibaratnya dia akan memberi fasilitas massage plus di situ. Alangkah terkejutnya saya dihadapkan dengan situasi seperti itu. Saya mau nanya, kalau teman-teman ada di posisi saya, apa yang teman-teman lakukan? Kalau kita menilai ini sebagai ujian, maka kita akan bertahan. Nah, ini salah besar. Kalau kita bertahan, so pasti 5 menit pertama kita bisa tolak, 5 menit berikutnya kita tidak ada yang pernah tahu. Apa yang saya lakukan waktu itu? Saya langsung mencoba, saya langsung mengenali bahwa ini adalah cobaan yang harus saya hindari. Apa yang saya lakukan? Saya pura-pura langsung angkat telepon lalu berkata, oh iya baik, saya akan segera ke sana. Lalu saya minta maaf sama kakak itu, Kak maaf ya kak, saya ada rapat mendadak, saya harus segera berangkat. Akhirnya saya keluar dari tempat itu karena saya tahu kalau saya lebih lama lagi di situ, saya seorang pria pasti saya nggak mungkin bisa bertahan di situ. Itu pencobaan. Bagaimana dengan teman-teman? Kalau Anda sedang sendirian di dalam kamar, lalu tiba-tiba ada muncul pop-up di dalam Instagram kita atau di dalam Telegram kita. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan itu semua, teman-teman? Ingat, pencobaan harus kita hindari, harus kita lari dari situ. Tapi kalau ujian bagaimana? Teman-teman, saya ingat di tahun 2016 saya pernah mengalami satu ujian, teman-teman. Saya didiagnosa dokter mengalami sindrom nefrotik atau saya mengalami kebocoran ginjal. Dan dua-dua ginjal saya bocor. Teman-teman, kalau saya bilang kebocoran ginjal bukan seperti ban yang bocor ya, bisa ditempel di mana saja karena di dalam bocornya, nggak bisa kelihatan. Jadi apa yang terjadi ketika saya mengalami kebocoran ginjal ini? Bayangkan teman-teman, berat badan saya dari berat 75 menjadi 85, naik 10 kilo teman-teman. Ini adalah badan saya ketika saya mengalami sindrom nefrotik. Bengkak semua, air, cairan merembes dalam seluruh jaringan dalam tubuh saya. Saya sedih, saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa aku harus ngalamin ini? Aku melayani Engkau, aku bertanggung jawab, aku sampai hari ini terus melayani Engkau, kenapa aku harus mengalami ini? Aku bertanya-tanya dan mulai menyalahkan Tuhan. Tapi untungnya teman-teman, saya sadar, di dalam tengah-tengah masa pengujian, saya sadar bahwa ini bukan pencobaan, ini ujian. Tuhan tidak akan pernah memberikan satu yang lebih daripada apa yang bisa aku pikul. Sampai satu ketika saya foto, saya bahkan mengirimkan kepada pacar saya waktu itu, yang sekarang sudah jadi istri saya katakan ini, God is good. Saya kasih tahu sama calon saya waktu itu, Tuhan baik. Walaupun saya harus ngalamin ini, Tuhan baik. Karena Tuhan tahu apa yang harus aku lalui waktu ini. Ini adalah proses yang paling baik untuk aku lalui selama ini, di waktu ini. Ini adalah ujian untuk memurnikan imanku, untuk membuat aku semakin rendah hati. Masih ingat teman-teman ketika ini terjadi, aku langsung komplain sama Tuhan, langsung menyebutkan apa yang sudah aku lakukan buat Tuhan. Aku sombong, aku merasa aku nggak pantas ngalamin ini.
Padahal harusnya pengujian ini memurnikan aku. Ternyata Tuhan, aku ini nggak ada apa-apanya. Tanpa engkau mungkin bersin saja, aku sudah nggak ada lagi. Aku perlu bergantung sama Tuhan. Sampai itu aku bisa mengatakan Tuhan itu baik. Dan hari ini tahu teman-teman, waktu itu saya mengalami mujizat. Saya mengalami itu 3 bulan yang sangat sulit dalam kehidupan saya. Saya bahkan hampir minta putus kepada pasangan saya waktu itu, karena saya merasa kalau saya dengan ginjal seperti itu, saya akan cuma menyulitkan kehidupan dia saja. Tapi ternyata Tuhan membuat itu menjadi ujian bagi kami. Saya justru bisa melihat bahwa istri saya sekarang itu mencintai saya apa adanya gitu loh. Bahkan di saat saya nggak bisa apa-ngapain, dia tetap memutuskan untuk tetap berjalan dalam relasi kami. Waktu itu dia malah marah besar, dia bilang, kamu egois, kamu cuma mau sama saya waktu kamu lagi sehat saja. Jadi kamu nggak mau sama saya ketika kamu sedang sakit. Saya nangis. Ternyata saya salah mengenali. Ini bukan pencobaan, ini ujian untuk menguji kami semakin indah di mata Tuhan. Dan akhirnya saya mengalami mujizat dari kebocoran 3+, akhirnya menjadi negatif, dan sampai hari ini saya mengalami mujizat kesembuhan itu, nggak pernah sakit lagi. Luar biasa. Itu momen tertentu saja teman-teman. Itu namanya ujian. Tapi pencobaan yang tadi, seperti yang saya alami di dalam salon-salon tadi, itu terus dialami. Kita sebagai pria terus diuji sampai sekarang. Kita perlu tahu mana yang pengujian, mana pencobaan. Ini yang bisa saya bagikan bagi teman-teman. Saya berharap kita bisa mengenali mana pengujian dan pencobaan dalam kehidupan kita, dan kita bisa merespon dengan benar apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, God bless you all. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mungkin salah mengenali ujian dan pencobaan, dan kami salah memberi respon, kami menyalahkan Engkau, kami menganggap buruk Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik, nggak pernah berubah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami dalam setiap ujian, kami bisa merespon dengan baik. Dalam setiap cobaan, kami bisa merespon dengan baik. Mampukan kami ya Roh Kudus, sehingga kami semua boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap ujian dan pencobaan yang kami hadapi dalam hidup kami. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan melalui kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap teman-teman yang saat ini sedang mengalami ujian. Mungkin mereka merasa diri mereka lemah dan apa yang mereka hadapi melampaui kekuatan mereka. Firman Tuhan mengingatkan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan-Mu. Tuhan menyertai-Mu. Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita percaya sama-sama, kita katakan amin. Wah, luar biasa banget ya Coolers, sapaan firman yang kita dapat siang hari ini. Oh ya, terima kasih untuk Ko Jamie untuk sharing firmannya, sharing pengalamannya kepada kita. Dari sharingnya Ko Jamie, aku ada dapat beberapa poin nih Coolers. Yang pertama, pengujian dan pencobaan itu berbeda, jadi jangan kita samakan ya. Yang kedua, biasanya sumber pengujian itu dari luar yang tidak dapat kita kendalikan, yang bertujuan menguji iman kita. Maka dari itu kita harus mengubah persepsi dan perilaku kita. Kita harus bersyukur, berbahagia, dan tetap setia kepada Tuhan saat dalam ujian. Nah, dan biasanya pencobaan itu berasal dari luar, seperti dari iblis, dari dunia ini, dan dari hati kita. Maka dari itu Coolers gak boleh sama sekali dengerin apa kata hati kita. Kita harus tetap dengerin apa kata firman, dan kita harus tetap selalu bergantung kepada Tuhan. Begitu Coolers. Aku harap juga Coolers dapat mengambil poin-poin penting ya dari sharingnya Ko Jamie hari ini. Puji Tuhan. Oke, thank you Nadine atas sermon recap-nya. Oke, Cooler semua, kali ini kita akan mau mengucapkan say thank you dulu ke Ko Jamie. Aku harap semua di sini open mic, open kamera dulu ya. Aku lihat nih teman-teman ada yang belum open cam nih. Oke teman-teman, kita open cam dulu. Kita mau say thank you ke Ko Jamie. Oke, aku lihat udah mulai pada on cam. Kalau gitu jangan lupa nanti kita bilang thank you Ko Jamie, God bless you, dan sambil hot finger kayak gini ya.
Oke, aba-abanya ada di aku. Jangan lupa open mic ya guys. 1, 2, 3. Thank Thank you. you, Coach Edi. Sama. God bless semua. Thank you Kak Yemi. Oke, next. Kurs, kita mau foto-foto dulu. Yang udah on cam jangan dimatikan dulu ya kameranya. Yang lain, ayo on cam yuk biar kelihatan muka tampan dan cantiknya. Ayo, ayo. Yuk. On cam, guys. Masih banyak yang belum. Oke deh, kayaknya udah bisa nih. Oke, untuk ambil foto aku serahin kepada MTDD. Oke guys. Oke, semuanya on cam yuk. Oke, udahkah? Oke, kalau udah on cam semua kita foto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Thank you MTDD. Thank you MTDD. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mengikrarkannya bersama-sama ya Coolers, tapi Coolers mengikrarkannya di rumah masing-masing dengan keadaan mic masih di mute. Kita mulai ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, next kita ada Cool News Update. Oke, MTDD next. Oke, untuk teman-teman semua yang berkerinduan ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa langsung memberikan persembahan dengan 3 metode yang diberikan. Yang pertama bisa lewat OVO, yang kedua GoPay, dan yang terakhir lewat Dana. Untuk OVO dan GoPay di nomor yang sama dengan nomor 0821 5325 1865 atas nama Cool Pressionif atau Kak Regina Klarin sebagai bendahara Cool. Dan juga dengan Dana dengan nomor 0899 7701 780 atas nama Kak Regina Klarin sebagai bendahara Cool. Jika teman-teman terlewat tadi nomornya, teman-teman bisa langsung cek chat box karena nomornya sudah dikirim di sana. Oke, next. Nah, kita ada prayer box nih Coolers. Nah, bagi Coolers yang sedang mengalami pergumulan atau sedang menghadapi masalah atau sedang rindu ingin didoakan, Coolers boleh banget mengisi prayer box melalui link yang sudah ada di chat box, atau kalian juga boleh langsung menghubungi prayer kita, Kak Jetro dengan ID line Jet Lukas dan Kak Sarah dengan ID line Sarah Sipayung 21. Oke, selanjutnya ada Komsel atau komunitas sel. Nah, buat yang nanya apa sih Komsel itu, ngapain sih Komsel itu? Nah, di Komsel ini kita sama-sama beribadah bareng, kita gathering bareng, Coolers yang lain nih di sini. Kita bakal beribadah, bersekutu, dan juga main games. Nah, buat teman-teman semua yang masih belum join Komsel, nah teman-teman bisa feel free untuk kontak yang pertama Kak Axel di WA 081343256643 dan juga Kak Napitasari di nomor 082283820603. Oke, next. Oke, Cool juga punya store loh, Coolers. Jadi, buat kalian yang lagi nyari merchandise Cool atau seperti mug, tumbler, kalian boleh banget ya kunjungi IG Cool Store Pressionip di @coolstorepressionip.
Dan kalian juga bisa langsung chat melalui line @209TPDWQ. Jangan lupa di order ya guys. Oke, selanjutnya ada doper atau doa persekutuan. Nah, di doper ini kita akan bersama-sama beribadah, sharing, dan juga kita akan berdoa bareng tentunya lewat doper yang diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Coolers jangan lupa hadir besok ya, dan linknya nanti akan dikirimkan di grup Cool masing-masing. Oke, ini adalah kabar gembira khusus untuk Coolers Batch 2020. Cool lagi buka pendaftaran panitia nih untuk Cool Christmas 2021. Jadi bagi Coolers Batch 2021 yang udah rindu banget untuk melayani, boleh banget yuk regis. Sayangnya registrasinya sampai hari ini, jadi kalian jangan sampai kelewatan ya, karena kalian tuh punya kesempatan yang besar banget untuk melayani di Cool Christmas. Nih, kalian boleh akses linknya yang ada di chat box ya. Oh ya, bagi kalian yang bingung atau masih ragu atau ingin bertanya-tanya lebih lagi untuk Cool Christmas 2021, kalian boleh langsung chat melalui kontak person Kak Letari di WA 08214616 911 dan Kak Sachi di ID line Sachi Netania. Oke, selanjutnya ada Cool Social Media. Nah, buat Coolers yang pengen tahu agenda-agenda atau informasi-informasi lebih lanjut mengenai Cool, nah, Coolers bisa langsung cek sosial media kita. Yang pertama di Instagram, di Cool Press Univ Official, jangan lupa di-follow, dan juga di Line, @744HWGGO, jangan lupa di-add juga, dan juga di Facebook dengan fanpage Cool Press Univ, dan terakhir, kalian bisa search YouTube-nya Cool dengan ID Cool Press Univ Official. Jangan lupa di-subscribe ya guys. Oke, next. Oke, terima kasih Coolers udah hadir di Friday Service kita kali ini. Karena kalian udah hadir, jangan lupa untuk isi absensi ya melalui akses link di chat box. Oke, untuk memimpin doa penutup, aku serahin ke prayer. Thank you, Kak Nadine. Oke, teman-teman, karena kita mau berdoa, mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat dan karunia-Mu Tuhan, masih kami terima hingga pada hari ini Tuhan, pada siang hari ini kami para Coolers di sini dan teman-teman kami yang lain boleh berkumpul walaupun di dalam Google Meet, tapi kami boleh hari ini bersukacita mendengarkan firman-Mu dan bercengkerama. Bapak yang baik, untuk kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang hadir pada saat hari ini Tuhan Yesus, maupun mereka yang belum hadir. Kiranya Tuhan boleh berkati, berikan kesehatan Tuhan Yesus untuk kami semua, agar kami boleh dapat terus bersukacita. Bapak yang baik, kami juga bersyukur untuk firman hari ini dari Ko Jamie tentang pengujian dan pencobaan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan boleh mengajari kami, menuntun kami agar kami lebih pandai, lebih bijak untuk merespon pengujian ataupun pencobaan. Supaya di setiap pengujian kami boleh bertekun, bertahan, dan menghasilkan iman yang baik Tuhan Yesus kepadamu. Dan jikalau itu pencobaan Tuhan Yesus, Tuhan selalu terus ketuk hati kami agar kami selalu menghempaskan pencobaan itu dari hati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam surga, karena tadi Ko Jamie sudah memberikan kami santapan firman Tuhan, kami sangat berterima kasih untuk itu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati keluarga Ko Jamie, keseharian Ko Jamie, dan juga pelayanannya Tuhan, supaya ia boleh tetap bersukacita dan memberikan sukacita juga kepada orang-orang dengan memberikan firman-Mu yang indah Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk orang-orang kami yang hadir pada saat ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan boleh berkati. Bapak yang baik, Bapak yang bertata di surga, kami juga Tuhan
Tidak lupa kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan Yesus boleh berkati sertai mereka, berikan kesehatan supaya kami boleh bersukacita bersama-sama dengan orang tua kami, dan Engkau boleh berikan mereka kesehatan hingga seterusnya supaya kami juga boleh melihat mereka hingga ke seterusnya Tuhan Yesus dalam masa depan kami. Bapak yang baik, kami juga mau bersyukur untuk kampus kami, Presiden University, Tuhan Yesus, tempat kami belajar, tempat kami mengasah skill kami, Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati, mulai dari dekan, rektor, dosen, hingga mahasiswa-mahasiswanya, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, terkhusus untuk mahasiswanya, untuk teman-teman kami, kakak-kakak kami yang sedang mengurus skripsi, mereka bertelut di situ, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan boleh sertai Tuhan di dalam skripsi mereka supaya mereka dapat melakukannya dengan baik dan sesuai dengan harapannya Tuhan Yesus. Dan Bapak yang baik, kami juga memiliki adik-adik mahasiswa baru Tuhan yang dari SMA lalu ke kuliah, mungkin dapat sedikit perbedaan adaptasi. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai juga mereka Tuhan supaya mereka dapat beradaptasi dengan baik dan tidak lelah untuk belajar. Tuhan Yesus, kami juga mau bersyukur untuk negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati Tuhan Yesus dari presiden hingga pada masyarakat kecilnya Tuhan Yesus. Biarlah pemerintahan yang ada di Indonesia itu Engkau berkati supaya sejahtera dari atas hingga ke bawah Tuhan Yesus. Dan untuk teman-teman kami, rakyat yang di sana yang mereka mungkin ada bencana Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang lindungi dan berikan mereka kekuatan supaya mereka dapat selalu bersyukur. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin yatim piatu, Tuhan Yesus juga berikan sukacita untuk mereka Tuhan Yesus, supaya mereka selalu tersenyum berbahagia Tuhan Yesus, karena kami punya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan terkhusus untuk teman-teman kami yang hadir di sini Tuhan. Bila ada mereka yang sedang bersedih, kiranya Tuhan boleh cerahkan wajahnya, cerahkan hatinya supaya mereka boleh penuh dengan sukacita. Dan untuk teman-teman kami yang sedang berbahagia, terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata dan sukacita ada di antara kami Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk komite KUL dan penata layanannya Tuhan di 2021 ini, supaya kami tetap setia Tuhan dan kuat untuk melayani, supaya kami tidak putus-putus untuk selalu mau bersama-sama Tuhan Yesus dengan-Mu dan mengasah iman kami di dalam persekutuan ini Tuhan Yesus. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk kegiatan kami selanjutnya, apapun yang kami lakukan, kami mau belajar, mau pergi ke suatu tempat, apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh sertai dan lindungi supaya itu sesuai dengan kehendak dan jalan-Mu. Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, nama anak-Mu Tuhan Yesus. Terlebih dahulu kiranya Tuhan boleh ampunkan segala kesalahan dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terang. Mari kita satukan hati kita dengan doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan KUL, yaitu Welcoming Song. Kepada MTDD dipersilakan. We are there to see you now.
Jesus love you, Jesus love you so much. God love you. Welcome, brother and sister. We are glad to see you. Now we are family of the living, seriously. Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you so much. God love you. Oke, Coolers, sekian Cool Friser kita kali ini. Terima kasih Coolers yang udah hadir dan mengikuti Friser kita sampai akhir. Happy Friday, Coolers! God bless you. Happy Friday. God bless you all. Thank you semuanya. God bless teman-teman. Thank you semuanya. Oke, Thank you for guys. Thank you for Jenny. Happy Friday all. God bless you. Friday. God bless. God bless.